tahkiknya Pak Ibnu Harjo ini tahkik dari kitab-kitab yang sudah pernah dicetak, tapi masih ada kesalahan. Akhirnya nanti dicetak lagi, diatur musik melalui editan beliau. Jadi itu tahkik yang martabatnya tukang edit lah. Allah, tukang edit ya. Tukang edit aja. Kalau muhakkik yang sebenarnya muhakkik itu kitabnya belum pernah diangkat ke publik. Penghargaan dari MUI gitu kan. Jadi menjadi buah bibir. Kaum-kaum santri yang meninggikan itu sebenarnya sedang merendahkan pesantren. Allah. Nah, masa pesantren yang selama ini mendidik santri tidak punya orang yang diunggulkan, malah mengunggulkan lulusan Libya yang nggak pernah mondok di pesantren NU. Nah, ini apa namanya, anomali dari bagaimana sebenarnya sistem pendidikan di pesantren kok kalah dengan Libya. Oh, Libya itu Wahabi itu ya? Libya kan Wahabi, bukan NU. Jangan diharapkan Ibnu Harjo untuk bisa membela nasabah Alawi. Dia bisa menjawab poin-poin saya yang ada dalam Qami'ul Masawi aja udah hebat. Wah, hebat, keren. Udah keren banget itu. Nah, itu coba para pendukung Balawi jangan malu-malu lah. Baca kitab saya Qami'ul Masawi, lalu bandingkan bainaha atau bainahu wa bainahu wa baina ma katabahu Ibnu Harjo. Lihat bagaimana nalar ilmiahnya yang dibangun. Karena menyakiti Rasulullah itu diantaranya juga adalah dengan memasukkan yang bukan turunan Rasulullah kepada barisan dan bagian keturunan Rasulullah. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Syekh Ibnu Harjo yang menuliskan sebuah kitab berjudul Al-Khulasatun Nafisah fi ansab abna atau fi nisbat abna al-Imam Ahmad bin Isa. Nah, ini kan ada satu al-muhaqqiq ahli tahqiq konon katanya Kiai, yang beliau itu menyusun sebuah kitab tersebut yang mengutip banyak karya, mulai dari Sirru Silsilatil Alawiyah sampai ke kurang lebih abad ke-13an itu ya, tentang keabsahan nasabah Alawi. Nah, di sisi lain juga Yai itu pun juga menulis bantahan untuk Syekh Ibnu Harjo. Nah, kalau boleh tahu Yai, Ibnu Harjo itu siapa dan isi dari buku Al-Khulasatun Nafisah itu seperti apa ya? Ya, makasih. Ibnu Harjo itu namanya Pak Supriyanto. Pak Supriyanto. Beliau lulusan Libya, aliyahnya di Nahdlatul Muslimin, sanawiyahnya di Nahdlatul Muslimin, dan mengaku belum pernah mondok. Belum pernah mondok, jadi dia lulusan Libya, dan di Libya itu kan belajar bahasa Arab. Jadi beliau menggunakan kemampuan bahasa Arabnya itu untuk membaca-baca kitab-kitab yang sudah dicetak, kemudian dicetak ulang di percetakan At-Turmusi, terutama ada yang tipe-tipe, kan di kitab banyak tipenya tuh. Nah, itu dibenerin. Jadi tahkiknya Pak Ibnu Harjo ini tahkik dari kitab-kitab yang sudah pernah dicetak, tapi masih ada kesalahan. Akhirnya nanti dicetak lagi, diatur musik melalui editan beliau. Jadi itu tahkik yang martabatnya tukang edit lah. Allah, tukang edit ya. Tukang edit aja. Kalau muhakkik yang sebenarnya muhakkik itu kitabnya belum pernah diangkat ke publik. Jadi ada sebuah manuskrip kitab masa lalu yang belum pernah diangkat ke publik. Misalnya dari abad ke-5, ada di perpustakaan.
Kemudian dia nyari temannya untuk dimuqabalah dari manuskrip ini. Ya, setelah ditemukan muqabalah bainan nusakh ada 3 ada 4, baru dia tulis ulang sesuai dengan apa yang ada di manuskrip itu. Jadi satu manuskrip akan jadi saksi manuskrip lainnya. Nah, itu muhakik yang sebenarnya. Tapi kalau sekarang muhakik kitab yang sudah pernah diaji, komitugian ada salah, kauluhu jadi kauli, itu kan kiai-kiai yang ada di pondok itu, walaupun dia membaca kitab itu ada tipok begitu, udah ketahuan ini udah bacanya harusnya kauluhu, bukan kauli. Jadi bukan hal yang baru ya. Jadi bukan yang istimewa lah kalau mentahqiq, mengedit kitab-kitab yang sudah pernah diaji di pondok pesantren. Jadi muhakik sebenarnya adalah dia memunculkan kitab yang belum pernah ada di kancah ilmiah untuk dia perkenalkan ke hadapan publik bahwa di masa lalu ada seorang ulama mengarang cuma tenggelam, kemudian dimunculkan oleh seorang muhakik ini berdasarkan dengan berbagai macam muqabalah dan muqaranah baina nuskhatin wa ukhra. Itu yang kedua tentang isinya, al-khulasatun nafisah, saya sudah jawab di dalam kitab saya Qami'ul Masawi bahwa sebenarnya saya tidak mau untuk menjawabnya. Saya dikirim oleh teman sejak 2023. Tapi saya tidak mau untuk menanggapinya karena narasi-narasi yang ada di kitab itu sama saja dengan narasi-narasi pembela Balawi lainnya yang sudah saya jawab. Nah, kebetulan beliau kan nggak dikenal. Jadi ya yang muncul-muncul ke publik aja yang terlebih dahulu harus kita jawab. Karena itu yang diperlukan saat itu. Ketika kemarin itu namanya angkat oleh Nahdlatul Turas, oleh Majelis Ulama Indonesia, ya bahwa ini ada orang aneh yang seorang tukang bangunan kemudian bisa menjadi seorang muhakik gitu kan, mentahqiq yang ingin mendapatkan mendapatkan penghargaan dari MUI gitu kan. Jadi menjadi buah bibir. Kaum-kaum santri yang meninggikan itu sebenarnya sedang merendahkan pesantren. Nah, masa pesantren yang selama ini mendidik santri tidak punya orang yang diunggulkan, malah mengunggulkan lulusan Libya yang nggak pernah mondok di pesantren NU. Nah, ini anomali dari bagaimana sebenarnya sistem pendidikan di pesantren kok kalah dengan Libya. Libya itu Wahabi itu ya? Libya kan Wahabi, bukan NU. Betulan dulu pernah saya juga daftar di Libya. Di NU itu banyak juga yang daftar Libya karena sudah merasa nggak bakal kena virus Wahabi. Ulil Absar itu juga Libya. Gus Fuad kakaknya Dr. Ubedillah juga Libya. Saya juga pernah di Libya tapi tidak saya teruskan. Kemudian isinya yang paling besar itu dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Harja itu adalah karena tidak menemukan kitab-kitab yang saya minta, ya kembali lagi kepada adamul wujdan la yastalzimu adamal wujud. Tidak disebut itu bukan berarti tidak ada. Ya betul. Tidak disebut itu memang tidak berarti tidak ada. Tapi perlu pembuktian kan akan keberadaan itu. Kalau yang tidak disebut, yang ada itu tidak disebut, apalagi yang tidak ada. Lebih tidak akan disebut. Nah, Balawi ini yang kedua. Karena dia tidak ada, maka dia tidak disebut. Sesuatu yang ada belum tentu disebut, tapi sesuatu yang tidak ada sudah jelas tidak akan disebut, kecuali oleh orang pembohong. Seperti siapa ya? Ya seperti orang-orang yang menulis silsilah pakai muqaddam, padahal pakai muqaddam is nothing but just the projection of man.
Okba Alawi. Dia hanya proyeksi yang ditulis-tuliskan demikian saja tanpa ada bukti otentik bahwa sosoknya pernah ada di masa lalu. Dan ini kalau misalnya Gus Ajis ini sebagai teman daripada Syekh Ibnu Harjo itu, tolong sampaikan, bikin jawaban dari kitab Qami'ul Masawi. Satu tentang bagaimana pertanggungjawaban Ibnu Harjo tentang kedustaannya dalam kitab Al-Mahzumi, Sihahul Akhbar. Sihahul Akhbar, bahwa dia menyatakan walahu zailun fi Hadramauta, padahal yang tertulis walahu zailun fil Yamani ala ma yuqal. Ma huwa ala ma yuqal? Ala ma yuqal huwa laisa bi dha'ifin faqat walakin ad'afal aqwal, ad'afad di'af. Yang paling doib-doibnya, yang doib itu ala ma yuqal. Orang yang pakai qila aja itu masih mending, doib aja. Yuqalu lebih doib. Tapi kalau ala ma yuqal itu ad'afud di'af. Paling lemah-lemahnya pendapat itu adalah kalau dikatakan ala ma yuqal. Dan pengarang Sihahul Akhyar, mungkin ya Sihahul Akhbar, ada geremeng-geremeng orang ngomong, oh Ahmad bin Isa ada keturunan loh di Yaman, entah di mana-mananya. Ya, sebagai seorang penulis, dia katakan sejujurnya dan sebenarnya ada ya geremeng-geremeng orang yang mengaku di sana sebagai keturunannya. Walahu dailun fil Yamani ala ma yuqal. Nah, kata fil Yamani adalah kalimatun a'ammu minal Yaman, min Hadramaut. Kalimatun a'ammu min Hadramaut. Nah, kalau kalimatun a'ammu min Hadramaut, bisa dia itu Hadramaut, bisa juga Taiz, bisa juga Aden, bisa juga So'dah, atau yang lainnya. Nah, berarti Sihahul Akhbar ini mengatakan pendapat doib yang mengatakan Ahmad bin Isa itu punya keturunan di Yaman itu bisa jadi di negeri Yaman yang banyak itu, bukan hanya di Hadramaut. Nah, dengan penegasan Ibnu Harjo bahwa itu adalah di Hadramaut, itu sudah sebuah al-isaah al-ilmiyah fin naql, kejelekan ilmiah dalam pengutipan. Itu uji petiknya gagal itu. Khianat ilmiah. Khianatun ilmiyatun, khianat ilmiah. Yang kedua, ala ma yuqal, ini yang paling penting. Ala ma yuqal yang seharusnya menjadi sebuah patokan para pembaca untuk mengetahui apakah pendapat yang mengatakan walahu zailun fil Yamani ini betul atau tidak, sahih atau tidak, malah dihilangkan. Nah, ini khianatun ilmiyah asyaddu min khiyanatin ilmiyah ala maqablah. Ini luar biasa. Kalau dia muhakkik dari sebuah manuskrip yang manuskripnya adalah munfaridah, lalu dia mengetik ulang apa yang ada dalam manuskrip tidak sesuai dengan hawa nafsihi, maka dia akan rubah sesuatu itu dengan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wahada majara bi kathirin min muhaqqiqi Ba'alawi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka'abdillah Muhammad Al-Habsyi wa Alwi bin Tahir Al-Haddad wa Salim bin Jindan wa ghairihim wa ghairu haula'i kathir wa ghairu haula'i kathir mimman haqqaqal kitaban aw makhtutatan fin nasabi thumma ghayyara ma fiha ala ma yuwafiqu hawa anfusihim. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan diharapkan Ibnu Harjo untuk bisa membela nasab Alawi.
Dia bisa menjawab poin-poin saya yang ada dalam Qami'ul Masawi aja udah hebat. Wah, hebat, keren. Okay. Udah keren banget itu. Nah, itu coba para pendukung Balawi jangan malu-malu lah. Baca kitab saya Qami'ul Masawi, lalu bandingkan bainaha atau bainahu wa bainahu wa baina ma katabahu Ibnu Harjah. Lihat bagaimana nalar ilmiahnya yang dibangun. Bagaimana seseorang penulis itu mampu mengembangkan informasi yang dia dapatkan, kemudian menginterpretasi dan menyimpulkannya sesuai dengan kaidah fan yang sedang dihadapi. Saya kasih di situ dalam kitab Qami'ul Masawi berbagai macam kawaid, kaidah fi fanayat tarikh wal nasab. Bagaimana kaidah sebuah jumlah ismiyah dari sebuah kitab masa lalu, bagaimana jumlah fi'liyah yang ada di kitab masa lalu kemudian akan berimplikasi terhadap suatu kesimpulan di kitab berikutnya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Ibnu Harjah. Nah, kalau tidak paham ya harus ikut yang paham. Al-jahil yuqallidul alim. Ya, al-jahil yuqallidul alim. Al-alimu hujjatun 'alal jahil. Dia ngomong begitu dalam kitabnya. Al-alim hujjatun 'alal jahil. Naam, wa ana hujjatuka fi butlani nasabi wa alwi ya Ibnu Harjah. Ana daliluka, ana hujjatuka, fattabi'ni wa illa fa anta fi dhalalin mubin. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ada satu hal yang menarik itu ya, bahwa begini, seingat saya redaksi Arabnya kurang apal. Cuman yang saya ingat itu wa minal mujazafah, termasuk hal yang ceroboh, yaitu apa? Menafikan seseorang siapapun itu lantaran leluhurnya itu tidak disebutkan dalam kitab nasab. Padahal tidak semua yang terjadi itu tertulis. Tidak semua yang tertulis itu benar. Tidak semua yang maaf, saya ulangi. Tidak semua yang terjadi itu diucapkan. Tidak semua yang diucapkan itu ditulis. Tidak semua yang ditulis itu benar. Nah, lalu kesimpulannya, sehingga tidak ditulis, tidak ditemukan bukan berarti nggak ada. Nah, artinya kan ini bertentangan dengan mukaddimah yang dibangun di awal ya. Coba ulangi mukaddimahnya itu dari awal. Yang aneh itu. Laisa kullu ma yaqa'u yuqal. Wa laisa kullu ma yuqal yuktab. Wa laisa kullu ma yuktab yusib. Nah, lalu wala yalzamu min adamil wujdan adamul wujud. Nah, artinya kalau di mukaddimah awal tidak semua yang tertulis itu benar. Sebelum saya lompat ya, tidak semua yang ditulis itu benar. Nah, ini bertentangan dengan natijahnya. Natijahnya itu tidak ditemukan bukan berarti nggak ada. Padahal ini nggak ditulis. Setiap yang tertulis itu semua yang ditulis itu tidak semuanya benar. Yang tertulis saja artinya yang tertulis saja itu tidak pasti benar, apalagi tidak ada, kan harusnya seperti itu. Begitu. Karena itu mubalaqah. Safsatiyah. Sopis, sesuatu yang bukan untuk mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Bahwa talibul mubarrirat la talibul haq. Fa talibul haq yatlubul haq ala ma yuafiku hawahu aw lam yuafik. Tapi kalau orang yang mencari mubarrir, pembenaran itu, dia akan terima sebuah dalil kalau itu sesuai dengan hawa angkusi, dengan hawa nafsihi. Kalau tidak sesuai, dia akan abaikan dan dia akan mencari pembenaran dari situ. Dan hal yang semacam itu tidak hanya terjadi zaman ini. Kalau kita mencari referensi masa lalu tentang orang-orang semacam itu banyak sekali di buku-buku sejarah. Bagaimana perdebatan masa lalu antara para ulama dengan para
orang-orang yang mukabirin, yang mukabarah, yang ketika kebenaran itu sudah tampak pun mereka tidak akan memperdulikannya, karena yang dicari adalah pembenaran atas segala kesimpulan yang telah mereka simpulkan sendiri. Nah, fatalibul haq, orang yang mencari hak, kata Ibnul Haisam yang dibacakan oleh Gus Ajis itu akan berani untuk melawan apa yang menjadi kepentingannya, bahkan dia akan menjadi musuh dari apa yang dia baca. Jadi setiap orang menulis itu punya dua dimensi, dimensi apa yang nampak dan dimensi kepentingan. Nah, seorang nakid, seorang yang sudah derajat nakid bukan al-qari, itu akan mampu untuk mendeteksi sebuah tulisan seseorang dalam sejarah dan nasab itu apakah murni di situ ingin menyampaikan ilmu pengetahuan, atau tersembunyi sebuah maksud darinya untuk kepentingan dirinya. Dan ini yang harus dipahami oleh para santri, bahwa setiap riwayat, setiap cerita yang diriwayatkan itu mempunyai maksud tersembunyi. Dalam akidah diriwayatkan oleh seorang yang berakidah Mu'tazilah, kita harus curiga, jangan-jangan dalil-dalil narasi yang dia rangkai itu adalah narasi yang ingin memperkuat daripada dalil-dalilnya Mu'tazilah dan keyakinan-keyakinan Mu'tazilah. Begitu pula sebaliknya dari Ahlussunnah. Nah, kalau yang menulis sebuah kitab lahu maslahatun nafsiyatun, kita harus penuh kecurigaan. Kita sedang meneliti nasab Balawi. Nasab Balawinya ditulis dalam kitabnya Al-Sakran. Dia menyampaikan sebuah dalil-dalil ulama-ulama masa lalu. Maka seorang peneliti harus sangat curiga, karena lahu maslahatun nafsiyatun, ada kepentingan pribadi. Maka setiap kata yang keluar dari Ali As-Sakran di dalam kitab Burqah, laikun li ayyut tahama, layak untuk dicurigai. Maka saya curigai setiap kata-kata Ali As-Sakran dalam Al-Burqah dan menemukan bahwa dalam selembar aja ada bisa 10 kedustaan gitu. Karena tujuan daripada dia menulis murni untuk memperkuat pengakuannya sebagai keturunan Nabi itu. Begitu pula misalnya karangannya disebut Abil Muhammad Yahya Toba-Toba, tapi muhakiknya Yusuf Jamalullah Al-Balawi. Bener nggak ini? Apa kitab ini punya Abil Muhammad? Karena orang yang memunculkan pertama kali kitab ini seorang Balawi, yang di dalamnya menyambungkan Balawi kepada Ahmad bin Isa. Ini kita harus curiga. Jangan kita baca apa yang ada di dalam madmun kitab itu tanpa kita mempunyai rasa kecurigaan sedikit pun. Kenapa? Karena yang memunculkan ini lahu maslahatun nafsiyah, ada kepentingan pribadi. Seorang Yusuf Jamalullah yang Balawi yang ingin sekali nasabnya diakui oleh masyarakat dunia, tiba-tiba memunculkan kitab abad kelima yang selama ini digugat oleh orang, apakah ada nasab Balawi ditulis oleh abad kelima. Lalu tiba-tiba di tahun 2004 seorang Yusuf Jamalullah mengaku menerima atau menemukan sebuah manuskrip abad kelima, namanya Abnaul Imam fi Misra Wasyam, dan dia mengaku dalam kitabnya itu bahwa sebelumnya sudah pernah dicetak di tahun 19 sekian. Nah, kita tanya, kalau pernah dicetak tahun 1900 sekian atau 1890 sekian, mana manuskrip atau sisa cetakan daripada cetakan itu? Tentunya kalau dia bisa mencetak hari ini, ada dong sisa dari cetakan masa lalu itu untuk dijadikan sebuah hujjah bahwa dia tidak berbohong. Tapi dia tidak akan bisa untuk mengangkat ke publik hari ini bahwa pernah dicetak kitab Abnaul Imam sebelum 2004.
nggak bakal bisa. Apalagi di dalam kitab apa namanya itu Abnaul Imam yang lucu itu, bukannya dia mempotret buku cetakan masa lalu yang menjadi sebuah bahan apa namanya makhtutatun yusta'anu biha ala hadap tabak, malah dia memotret makhtutat yang menjadi dasar percetakan tahun 1800. Kalau dia bisa untuk menunjukkan manuskrip yang menjadi dasar cetakan masa lalu, kenapa dia tidak bisa memberikan foto cetakan itu yang menjadi dasar dia mencetak hari ini? Itu bukti dia berdusta. Malah dia bikin narasi fiktif. Ini pernah ditahqiq oleh Ibnu Sodaqo tahun sekian. Dia pernah juga setelahnya ditahqiq oleh Safaraini tahun sekian. Kemudian sampai dicetak tahun sekian. Balsit semua itu. Dulu saya ikut narasi itu. Jadi kita mengikuti narasi dia, narasi bahwa ini pernah ditahqiq oleh Imam Anu tahun sekian. Saya teliti nama-nama itu bohong, nggak ada. Kecuali nama yang terakhir. Ya, nama yang terakhir ulama juga ulama yang tidak ada kaitan dengan nasab. Saya kira ini sudah waktunya cara kita belajar agama, terutama sejarah, itu bukan hanya taken for granted, tapi kita harus dari Al-Qari naik menjadi An-Naqid, sehingga kita tidak dibodohi oleh narasi orang-orang jahat yang ingin mempunyai tujuan tertentu di dalam bagaimana mereka menarasikan dan menghistoriografikan sebuah sejarah yang ada kaitannya dengan agama, yang ada kaitannya dengan nasab, yang ada kaitannya dengan ajaran-ajaran dan sejarah terutama tanah Jawa ini. Harus semua narasi itu dicurigai. Wali Songo Balawi, curigai kitabnya apa, dari mana dia mendapatkannya, lalu hubungan antara satu manuskrip dengan manuskrip sebelumnya, di mana ketemunya, apakah terpotong sampai di situ. Walaupun itu manuskrip Nusantara, yang di situ dia mengatakan bahwa Wali Songo ke Balawi, kalau mukhalifun lima qablahu min kutubil ansabi yuraddu, kalau bertentangan dengan kitab mazhab sebelumnya, terpaksa harus kita tolak juga. Nggak bisa dong, kita kan harus menerima dari leluhur kita. Ya leluhur kita belum tentu tulisan leluhur kita. Bisa jadi tulisan orang yang ada dari zaman sekarang, dari Balawi, nulis-nulis sejarah pakai bahasa Jawa, kemudian dialamatkan kepada leluhur kita. Jadi leluhur kita bariun minhu, tidak ada kaitan dengan tulisan itu. Dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa besar, bangsa yang telah menguasai Asia Tenggara di masa lalu, keturunan daripada raja-raja Majapahit, raja-raja Pajang, raja Kalimantan, raja Sulawesi, raja Ambon, raja Papua, raja Aceh, semuanya Sayyid dan Syarif. Tidak boleh merasa rendah diri di hadapan orang-orang yang tidak jelas nasabnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Orang Indonesia turunan sudah jelas. Turunan bangsa Indonesia yang dulu bisa menguasai tanah Nusantara yang luas ini. Yang dulu menguasai Asia Tenggara, yang dulu orang Mongol kalah oleh orang Jawa. Ini orang Jawa terutama. Mongol kalah sama ente. Jangan kalah ente sama orang yang tidak punya senjata. Ya gimana urusannya? Nah ini ada saudara-saudara kita dari Balawi, dari Balawi. Dari ini mungkin ada yang ingin bertanya atau gimana, sama Gus Ajis terutama. Kalau sama saya udah cukup lah. Saya udah ngomongnya banyak ini. Enggak, Pak De. Bismillah. Ada yang mau nanya? Ya, artinya terima kasih lah. Artinya saya bisa ketemu sama beliau lewat YouTube. Alhamdulillah. Tapi ini secara Allah memberi saya artinya jalan yang benar nih, nyata ini, bukan lagi gambar. Alhamdulillah. Saya mengagumi. Oh, alhamdulillah Pak De. Anda nih. Ya Gus Ajis. Lah artinya ya Gus Ajis. Jadinya Gus Ajis ya. Saya baca ini pembela
Pak Imad nih, saya bilangnya Pak Imad, saya emang nggak panggil kiai itu. Drama itu luar biasa nih. Ada 10 orang aja nih, model kayak gini, untuk dari dulu nih. Cuma 1 orang nih, demi Allah tuh. Saya kan juga sering kumpul-kumpul sama teman-teman kan di Cikupa itu. Ini Cikupa kuat sekali masalah kabit. Masalahnya dari warisannya Mbah almarhum Uci Turtusi. Wah, pohara jasa ya. Wah, pohara jasa itu. Dari Pekalongan sampai Pasar Kemis 1 jam. Dari mana dongengnya? Kedatangan tamu dari Arab, tapi jin gitu loh. Cakep-cakep, kakinya kuda, ada kakinya sapi. Ini beliau itu. Beliau mengatakan begitu, almarhum. Dari situ lantas sulit untuk dihilangkan. Tapi ya sebagian juga ada yang ragu-ragu karena itu dianggap gurunya ya. Ngiklat, namanya Pak. Sekarang kan gantinya Pak Buyantoh itu. Pernah saya palak aja itu. Ngamuk aja. Siap, Pak. Ya. Mungkin sebelum ditutup ya, closing statement. Oh ya, closing statement. Oh iya nih. Ya, closing statement untuk Gus Aziz. Rencananya Gus Aziz Jajuli akan bedah buku ya. Bedah buku khurafat bertempat di Pondok Pesantren Nadatul Ulum untuk para santri-santri saya agar paham juga apa khurafat, apa keramat, juga untuk para pendukung dari perjuangan Wali Songo Indonesia dan dari teman-teman yang pro batalnya Nasabalawi, ditunggu kedatangannya. Nanti pada waktunya kita berikan undangan. Ya, mudah-mudahan segala ikhtiar kita selaku bangsa Indonesia dan umat Islam untuk menyiarkan bahwa Balawi bukan turunan Nabi ini akan mendapat keberkahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga nasab suci Rasulullah SAW. Karena menyakiti Rasulullah itu diantaranya juga adalah dengan memasukkan yang bukan turunan Rasulullah kepada barisan dan bagian keturunan Rasulullah. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Jadi terima kasih kedatangan Gus Aziz. Sama-sama. Saya kasih hadiah Gus Aziz. Ini buku saya, Sejarah Runtuhnya Nasab Balawi. Dan ini buku silakan dipesan di penerbitnya Arta Media, atau juga saya berikan izin untuk siapa saja untuk mencetak sendiri. PDF-nya ada di internet. Tinggal dilihat Sejarah Runtuhnya Nasab Balawi di Indonesia, karya saya Imaduddin Usman Al-Bantani. Mau di print sendiri, dicetak, silahkan. Dan itu adalah merupakan ikhtiar kita agar berita tentang batalnya Nasab Balawi dan segala dinamika yang menyertainya akan abadi, bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Terima kasih Gus Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.